mengambil tindakan untuk penanggulangan. Ya, sering kan ya Bapak Ibu penyuluh di lapangan? Ya, saya tanya ke budidaya, sering ketemu Bapak Ibu penyuluh? Sering ya, jadi benar saya nulis ini monitoring, kalau enggak ada berarti salah ya. Saya cek aja ini. Benar tak tugas kita itu di lapangan. Jujur ya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan service, maksudnya begitu ada laporan di masyarakat bahwa saya di tempat ini dengan sakit akan meninggal tugas bersama. Di sekolah-sekolah semacam itu kita sudah melaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan buat satu dan tempat yang berbeda. Ya. Itu bisa menekan biaya pakan antara 200 sampai 500 rupiah kilo. Barangkali untuk ikan cepat. Ya, dengan kerjasama dalam pihak fakultas pertanian ataupun perikanan, masing-masing lembaga bisa menurunkan formulasi pakan ikan yang lebih murah. Tidak 100% tergantung pada pasok kasihan. Belinya produknya kita menggunakan masih dalam bentuk komunitas. Kan sebagai usaha itu pasti menjual dalam bentuk ikan juga kan. Yang ideal memang jumlah air yang akan kita gunakan sebagai perendaman harus kita sesuaikan dengan banyak sedikitnya ikan, termasuk juga ukuran dari ikan sendiri. Kapan ukuran dari ikan itu sendiri. Jadi kalau semakin besar ya, tentu media air yang digunakan sebagai perendaman juga membutuhkan yang lebih banyak ya, tempatnya yang lebih besar ya. Tapi kalau misalkan ikannya itu masih kecil, masih berupa benih, dengan ember seperti ini aja udah cukup sebenarnya ya. Tadi yang disarankan kan adalah satu ember ini kan 10 liter ya, 10 liter air ya. Nanti kita bisa mengambil benih ikannya. Kalau ini apa ya namanya? Sudah agak besar ya, nila ya. Kita bisa sesuaikan. Kalau misalkan airnya 10 liter, 100 ekor ikan nila cukup nggak? Yang ukuran segitu? Nggak cukup. Cukup ya? Nggak terlalu padat kan ya? Jadi nanti kita sesuaikan aja bahwa ya, kalau misalkan besarnya katakanlah seperti itu kan itu udah di atas 20 gram kemungkinan ya. Jadi dia membutuhkan dosis 2 kali lipat dibandingkan dengan ikan yang bobotnya di bawah 20 gram. Jadi kalau untuk ikan yang bobotnya di bawah 20 gram itu bisa digunakan untuk 7.500 atau untuk bibit ikan yang bobotnya di atas 20 gram kita bisa menyesuaikan aja apakah akan digunakan untuk 3.000 ekor ikan, apakah cukup untuk 2.000 ekor ikan. Kita menyesuaikan karena terlalu lama, terlalu sering perendaman ini digunakan berkali-kali, tentu tingkat penyerapan dari vaksinnya itu juga akan berubah, akan berbeda ya dibandingkan yang digunakan pertama kali ya, gitu ya. Oke, minta bantuannya masnya untuk diambilkan ikannya ya, dibawa ke sini. Itu ada berapa ya? Kira-kira 50 ekor ada ya? Gak apa-apa, di sini. Buat semua ya? Iya, gak apa-apa, semua. Jadi itu. Lebih lagi, lebih semua gak apa-apa. Siswa. Oke, thank you. Masya Allah. Yang sebelah sana ikan apa ya? Yang besar, induan. Ada ini ya? Sudah habis? Ada lagi? Ada. Coba ambil lagi. Sudah habis ya? Oke ya, jumlahnya 50 ekoran ya. Jadi kan dosis yang disarankan adalah 34 ya. 30 mili untuk 7.500 benih ikan, tapi yang ikannya kecil. Kalau sudah besar kayak gini, maka per 30 milinya itu bisa digunakan untuk katakanlah sebanyak 4.000 atau 3.000 ya. Karena ini jumlahnya hanya 34, ya, kita gunakan seper-10-nya kan ya. Jadi kira-kira 3 sampai 4 mili. Bapak, Ibu bisa menghitung ya nanti ya. Nanti bisa menghitung sendiri ya. Karena ini kan sudah besar ya. Dan jumlahnya kan juga tidak banyak. Jadi kita bisa ngambilkan ya.
Kalau yang bobotnya masih di kisaran 2 sampai 3 cm ya, saya ya, itu bisa digunakan untuk 7.000 ekor per setengah botol ini. Dia kan 60 mili. Kalau bobotnya itu sudah seperti ini kira-kira bobotnya sekitar 20 sampai 30 gram ya. Maka jumlah vaksin yang kita gunakan ya, itu adalah separuhnya dari yang ukurannya kecil. Jadi kalau untuk yang ukuran kecil itu bisa 7.500, tapi kalau yang besarnya sudah segini mungkin cukup untuk 3.000 sampai 4.000 ekor. Karena ini kita coba hanya ada 34 ekor ya, maka kita ambil 10-nya ya, 10-nya dari berapa tadi? 30 mili. Dari 30 mili ya, jadi cukup 3 cm ya, 3 mili 3 ya. mili. Ini ya contoh aja vaksin 3 mili, kita masukkan aja di sini, langsung di ya. Setelah kita masukkan ya, kita aduk pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan ikannya stres, ya pelan-pelan aja supaya nanti ikannya bisa bergerak aktif ya, dan bisa menyerap vaksinnya dengan tenang ya. Setelah kita aduk pelan-pelan, kita diamkan selama minimal 10 menit ya, maksimal 15 menit. Oke. Jadi metode pengembangan ini bisa digunakan sampai beberapa kali. Tapi prinsipnya semakin sedikit pengulangannya, maka semakin efektif hasil vaksinasi yang kita dapatkan. Tapi kalau tidak semakin sering diulangi, maka nanti pada pengulangan yang terakhir itu yang tingkat penyerapannya paling rendah. Kan ini digunakan untuk 3.000 ekor ikan yang besarnya sudah seperti ini ya. Jadi kalau ini hanya ada berapa nih? Hanya ada 34, berarti kan masih bisa juga sampai sekian kalinya nanti. Ini hanya satu ekor ya, bawah begitu ya. Kalau yang besar kayak gini, dari metode yang disarankan yang paling efektif adalah dengan cara disuntik. Cuma kalau dari segi aplikasinya kan dia paling tidak praktis ya, karena jumlahnya kan banyak. Jadi bisa menggunakan dengan cara perendaman, tapi dia harus diulangi sampai berkali-kali. Artinya bisa digunakan sampai 2 kali perendaman. Ya, ini adalah dengan perendaman. Kalau kita mau pakai dengan cara penyuntikan adalah seperti ini ya. Ambilkan aja satu yang paling besar ya. Ya. Jadi kalau dosisnya untuk penyuntikan itu kan adalah 0,1 per kilogram berat badan. Kalau ini kan bobotnya kan nggak sampai 1 on ya. Ya. Paling hanya 30-40 ya. Ada nggak ini 1 on? Nggak sampai ya? Nggak. 1 on ada? Setengah. Ya, jadi Iya. katakanlah kalau 1 kilo itu kan 0,1. 50 gram ya. Berarti 0,1 dibagi 10, 0,01. Jadi sangat kecil, sangat kecil. Ini kan satuannya adalah 0,1 ya. Ya, sampai 1 mili ya, 0,1 mili sampai 1 mili. Jadi kita bisa masukkan ini adalah setengah dari garis itu, setengah dari garis atau maksimal 1 ya. Jadi kita ini demo ya. Sekali lagi pada saat kita memasukkan, usahakan posisi dari cairannya ini benar-benar di atas ya, jangan sampai ada gelombang udara ya. Jadi supaya posisi vaksinnya benar-benar masuk. Ini nggak apa-apa, tetesannya kebuang nggak apa-apa karena ini sifatnya sudah inaktif, jadi aman. Jadi pada saat kita mengambil pelan-pelan ya. Kemudian penyuntikannya bisa langsung di daerah punggung atau di daerah perut. Kita coba dulu daerah punggung ya, tapi dengan cara intramuskuler. Ini ada ini. Ini posisinya yang agak miring ya. Suntikan pelan-pelan. Masukkan sekitar sepertiga dari ujung jarum. Suntikan sebanyak setengah strip. Kalau sudah dilepas pelan-pelan, kemudian bekas dari suntikan ini bisa diolesi dari tadi jadi supaya tidak menjadi tempat masuknya infeksi ya. Setelah selesai, pindah ke tempat yang sudah disediakan untuk pengendaman yang kedua,
tempat pada kedua supaya dia tenang ya. Jadi supaya tidak stres ya. Jadi supaya tidak terulang dia divaksinnya. Bisa dipahami ya? Oke, ya saya kembali ke sini ya. Nanti masih bisa mempraktik. Terus yang kedua adalah dengan metode intraperitoneal atau penyuntikan melalui rongga perut. Caranya sama. Posisi ikannya kita pegang pelan-pelan, hati-hati ya. Jangan sampai minimum kanal, ya. Kemudian punggung di daerah bawah, lalu di daerah atas. Kemudian kita pilih rongga perutnya di daerah sini ya. Bisa di belakang sirip atau di depannya, tapi baiknya di sirip aja. Posisinya adalah sama, 30 derajat membentuk sudut. Pelan-pelan disuntikannya. Setelah pekiannya masuk ke dalam, masukkan setengah dari sini, lalu dilepas dan bekas suntikan diolesi di tadi. Setelah selesai, kita kembalikan ke tempat yang sudah disediakan dan dipisah dengan ikan yang belum divaksin supaya tidak tertular. Oke, ini adalah dua cara dengan metode perendaman dan metode injeksi. Kalau dengan metode pemberian pakan, kita bisa memilih pakan yang berbeda disesuaikan dengan jumlah ikan. Dan karena pemberian pakan kan 3 kali, kita cukup mengambil atau menghitung dosis vaksin dari pemberian yang pagi saja. Ya. Jadi nanti vaksin yang sudah kita siapkan dicampur dengan pakan itu diaduk, dicampur dengan kulit terus supaya bisa mengikat, dibiarkan beberapa menit supaya dia kena angin dan supaya lekat. Baru setelah itu kita berikan pada ikannya, nanti biar bisa dimakan. Tapi sekali lagi, kalau untuk pemberian lewat pakan tidak diajukan karena dari tingkat efikasinya atau tingkat keseragaman pembentukan kekebalannya paling rendah dibandingkan dengan metode pengendaman dan metode penyuntikan. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya rasa demikian untuk penjelasan mengenai metode vaksinasi. Misalkan ada yang belum jelas, silahkan. Barangkali mau tanya sebelum kita akhiri, karena hari ini memang hari Jumat, jadi kita bisa terbatas waktu ya. Oke? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau memang sudah jelas, dari kami terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sepanjang pagi sampai siang tadi bisa bermanfaat dan nanti bisa diikuti Allah dan bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin.